hari ini, Nanda? Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan untuk kita bisa belajar lagi di semester awal ini. Nah, sekarang kan kita udah kelas 10 ya. Jadi diharapkan belajarnya lebih serius lagi, lebih aktif lagi, dan juga lebih memperhatikan materi pembelajaran kita. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh bantu Ibu Cecilia untuk memimpin doa? Baiklah semuanya berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya Cecilia sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Nah, sekarang sebelum kita belajar, Ibu ambil absennya terlebih dahulu. Cecilia, Ibu. Samia, Ibu. Mega, Ibu. baiklah, kita hadir semuanya hari ini ya. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi wabah penyakit saat ini, semua kita diberikan selalu kesehatan. Amin. Hari ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran otomatisasi sarana prasarana kantor. Siapa nih di sini yang pernah pergi ke kantor? Cecilia, kantor apa yang pernah dikunjungi? Kantor kepala sekolah. Kantor kepala sekolah. Apa aja sih yang ada di kantor kepala sekolah? Ada meja, bangku. Ada meja, bangku. Arsip. Ada apa? Ada arsip. Oh, ada arsip ya. Terus ada apa lagi? Ada bapak kepala sekolah. Oh iya, ada bapak kepala sekolahnya. Coba Mega pernah pergi ke sekolah, ke kantor apa aja? Kantor camat? Ya, di sana ada apa aja? Maksudnya di sana ada sarana apa aja? Ada kursi kah? Ada meja? Ada buku nikah? Jelas ada, Bu. Ada. Nah, itu semua adalah sarana dan prasarana kantor. Yang lebih kecil lagi kita lihat di kelas ini. Coba apa aja yang ada di kelas ini? Lemari. Ada lemari. Papan tulis. Ada papan tulis. Jam dinding. Ada jam dinding. Bunga. Ada bunga. Ada jam. Ada jam udah. Ada apa lagi? Ada orang. Ada orangnya. Nah, kalau kita perbesar lagi. Di sekolah ini ada apa aja? Taman. Ada taman, Ada kelas. ada kelas, Ada kantor. ada kantor, Ada parkiran. ada parkiran, Ada musola. ada musola, WC. ada WC. Nah, itu semua adalah sarana dan prasarana kantor yang akan kita kelola nantinya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita ingat-ingat lagi apa sih yang ada di kantor-kantor terdekat kita tinggal untuk lebih memahami tentang materi kita. Nah, sebelum kita memasuki pengertian dari sarana prasarana kantor, tentu kita harus membahas satu persatu apa kita harus mengerti. Yang pertama, pengertian kantor. Siapa tadi? Apa aja tadi kantor-kantor yang ada di sekitar kita? Kantor camat. Ada kantor camat, Kantor bupati. ada kantor bupati, Kantor wali nagari. Kantor wali nagari. Kantor KUA. kantor KUA, Kantor Kepsek. kantor Kepsek. Nah, itu adalah kantor-kantor yang ada di sekitar kita. Nah, pengertian dari kantor ini adalah menurut Prajurit Atmo Sudirjo, kantor adalah unit organisasi yang terdiri atas tempat, staf personel, dan organisasi ketatarusahaan guna untuk membantu pimpinan. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa kantor ini adalah suatu tempat. Kantor adalah suatu tempat untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan di kantor tersebut guna untuk mencapai tujuan dan membantu pemimpin dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, di kantor tersebut juga ada sarana dan prasarana. Ada sarana dan
dan juga ada prasarana. Sarana adalah semua benda atau barang yang berfungsi sebagai pendukung atau penunjang secara langsung pelaksanaan kegiatan di organisasi. Tadi kita udah bahas, Gue sudah tanya tadi apa aja yang kalian tahu tentang sarana prasarana yang ada di kantor. Sekarang kita akan membaginya, yang mana itu masuk ke dalam sarana dan mana yang masuk ke dalam prasarana. Prasarana kantor adalah barang atau benda yang secara tidak langsung mendukung atau menunjang proses suatu kegiatan. Nah, kalau sarana adalah alat, benda, atau barang yang menunjang secara langsung. Sementara prasarana adalah alat, benda, atau barang yang tidak menunjang secara langsung. Mengapa dikatakan ada yang menunjang secara langsung dan tidak secara langsung? Nah, ini maksudnya adalah dengan adanya sarana kita bisa bekerja. Sementara dengan adanya prasarana kita bisa maksimal bekerja, tetapi apabila prasarana ini tidak ada, kita tetap bisa bekerja. Coba kita pikirkan lagi. Dengan adanya sarana kita bisa bekerja, dan tanpa adanya sarana kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Kita akan membaginya. Kita lagi ke dalam contohnya. Apa aja sih dalam kita belajar saat ini? Kalau tanpa adanya sarana tersebut kita tidak bisa belajar secara efektif. Itu apa? Papan tulis, meja, apa? Buku, kursi, ada kursi, alat tulis. Nah, kalau di kantor itu namanya ATK, alat tulis kantor. Kalau di kantor ini adalah, di kantor juga ini semuanya ada. Nah, gimana sih kita orang di kantor bisa bekerja tanpa adanya meja, tanpa adanya buku? Kalau sekarang itu kalau tidak ada yang namanya komputer, pekerjaan akan lambat selesai, atau bahkan tidak bisa dikerjakan sama sekali. Karena pada saat sekarang komputer berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan di kantor. Tidak ada lagi pekerjaan manual, tetapi lebih banyak pekerjaan yang digunakan secara online yang dapat digunakan dengan komputer. Jadi sekarang komputer itu berada pada golongan sarana. Prasarana. Kita lihat dulu di sekolah ini apa aja sih yang digolongkan ke dalam prasarana. Prasarana ingat lagi, prasarana itu apabila dia tidak ada, kita tetap bisa belajar. Jam dinding bisa. Bunga. Kalau musola bagaimana? Apakah dengan adanya musola kita tidak bisa belajar? Tidak ada musola tidak bisa. Bisa, berarti musola kita golongkan ke dalam prasarana. Bagaimana dengan jalan? Jalan menuju sekolah, lapangan basket, lapangan voli, kantin. Kalau semuanya itu tidak ada, apakah kita bisa belajar? Bisa. Berarti itu digolongkan ke dalam prasarana. Kita pintar ya, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Ada jalan, ada kantin, ada kantor, dan juga ada kelas. Bagaimana dengan kelas? Apakah dengan adanya kelas kita bisa belajar? Dan kalau tidak ada kelas, apakah kita bisa belajar? Bisa. Bisa.
Kita bisa belajar di luar, kita bisa belajar di alam, kita bisa belajar di mana saja. Yang penting peralatan untuk kita belajar itu ada. Nah, jadi ruangan itu dikategorikan menjadi prasarana. Nah, itu adalah pengertian dari kantor, sarana, dan prasarana. Ada sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang sarana dan prasarana? Jelas, alhamdulillah, berarti Nanda semua sudah mengikuti pelajaran ini dengan sangat maksimal ya. Bisa Ibu hapus tempat tulisnya? Bisa, Bu. Di akhir kita akan ada sedikit kuis. Jadi tolong dilihat-lihat kembali atau ada yang ingin ditulis. Oh, ada, Bu. Bentar, Ibu. Baik. Ibu beri waktu 1 menit menulis ya. Sudah, Bu. Ini kan tadi kita lihat di sekolah. Sekarang kita alihkan pandangan kita ke kantor. Khususnya di kantor. Apa saja contoh dari sarana? Tadi ada meja, Komputer. komputer. Kemudian apa lagi yang ada di kantor? Ada alat tulis kantor. Kita ingat-ingat lagi. Ada apa tadi Cecilia yang dikatakan sebelumnya? Ada arsip. Nah, semua itu adalah prasarana. Sarana. Terima kasih ya, berarti kalian fokus mendengarkan Ibu menjelaskan. Selanjutnya prasarana. Di kantor apa ada? Jalan, ruangan. Lingkup besar dari ruangan apa? Yang gedung. Apakah di kantor ada kafetaria? Ada. Dan kebanyakan kalau Nanda semua memperhatikan kantor-kantor saat ini, apalagi itu kantor Gojek, kantor Grab, kantor Traveloka, itu adalah model kantor yang didesain senyaman mungkin untuk bisa bekerja secara efektif. Nah, silakan setelah belajar dari sini nanti Nanda semua searching gimana sih bentuk kantor Google, kantor YouTube, kantor Gojek, kantor Grab, semua itu adalah kantor-kantor yang sangat menarik dan didesain secara khusus agar orang di dalamnya bisa bekerja secara maksimal. Jangan lupa di searching ya. Insya Allah, Bu. Selanjutnya kita masuk ke materi ruang lingkup sarana dan prasarana kantor. Ruang lingkup sarana dan prasarana kantor ini ada 6. Yang pertama adalah peralatan kantor. Selanjutnya ada mesin kantor. Ada alat komunikasi kantor. Selanjutnya ada perabot kantor. Ada interior kantor. Dan yang terakhir itu ada tata ruang kantor. Nah, sekarang Ibu minta terlebih dahulu kepada Nanda semua, kalian silahkan bertiga berdiskusi tentang apa
Yang apa saja contoh-contoh dari peralatan kantor? Yang gampang-gampang aja. Mesin kantor, alat komunikasi kantor, dan perabot kantor. Nanti yang tiga ini sama-sama kita bahas. Silakan kalian berdiskusi bertiga apa saja contoh-contoh dari mesin kantor, alat komunikasi kantor, dan perabot kantor. Silakan kalian diskusikan. Iya, silakan duduk di geser kursinya ke tengah. Bu, bisa. Nanti kita jaga jarak aja. Ini yang sehat semua kan? Baiklah, waktunya sudah habis. Tadi kita bahas, kita akan diskusikan yang tiga ini ya. Peralatan kantor ini biar kita bahas bersama. Peralatan kantor dibagi menjadi tiga. Ada yang berbentuk lembaran, ada yang berbentuk non lembaran, dan ada yang berbentuk buku. Apa saja di kantor yang berbentuk lembaran? Ada surat yang berbentuk kertas HPS, ada apa lagi? Ada selebaran mungkin di kantor, memo, dan sejenisnya. Itu adalah peralatan kantor yang berbentuk lembaran. Sementara peralatan kantor yang berbentuk non lembaran apa saja? Apakah di kantor ada roll? Ada gunting? Ada apa lagi? Yang dia tidak berbentuk lembaran. Ada staples, ada spidol, dan lain sebagainya. Itu adalah peralatan kantor non lembaran yang berbentuk buku. Apa saja kira-kira di kantor yang berbentuk buku? Apakah di kantor ada buku pedoman? Nah, kalau di kantor itu kan ada yang namanya buku, ada yang namanya untuk kita memperkenalkan kantor kepada yang lain, untuk mengerti bagaimana standarisasi kantor kita, itu juga dikatakan ke dalam berbentuk buku, yaitu buku pedoman kantor. Nah, yang didiskusikan tadi ada mesin kantor. Sesilia, apa saja yang setelah didiskusikan tadi apa saja? Ada printer, mesin fotokopi, ada apa lagi? Ada mesin tik, ada komputer, terlupa ya. Salmia. Tadi siapa? Kalian bertiga ya. Siapa yang mau menjelaskan tentang apa itu komunikasi kantor? Ya, sekarang kita berdua. Siapa yang coba? Iya, yang didiskusikan tadi. Alat komunikasi kantor apa saja? Apa tadi alasannya? Telepon. Ada telepon. Ada Faksimili. Ada wireless. Nah, sekarang yang belum siapa lagi? Saya, Bu. Megamis. Apa aja tuh yang perabot kantor? Meja. Ada meja, Ada kursi. ada sofa, Dan lemari. lemari dan lain-lain. Nah, interior kantor. Interior kantor ini adalah segala sesuatu yang membuat ruangan itu menjadi nyaman dan menjadi tentram rasanya di dalam ruangan tersebut. Kira-kira apa sih yang membuat ruangan itu menjadi satu ruangan yang nyaman? AC, Lukisan dinding. bagus sekali. Lukisan, tirai, warna,
warna di sekitar sini, pewarnaan ya, dan lain sebagainya. Tata ruang kantor. Tata ruang kantor ini nanti akan lebih kita pelajari untuk pertemuan kedepannya lebih mendalamnya. Dalam tata ruang kantor ini diatur sedemikian rupa agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan maksimal. Tata ruang kantor itu yaitu bagaimana cara menyusun alat-alat dan peralatan kantor sesuai dengan luas lantai dengan kapasitas orangnya. Nah, seperti kita saat ini, berapa orang yang akan menghuni suatu ruang tersebut? Maka akan dibuat sebuah perkalian nantinya berapa ruangan yang dibutuhkan untuk satu orang, sehingga kita bisa menghitung ruangan ini cukupnya untuk berapa orang. Mungkin seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Nah, Ibu kan dapat yang lebar penjelasan. Kira-kira tujuan dari administrasi sarana prasarana ini apa? Mengoptimalisasi sarana prasarana. Kemudian apa lagi? Dengan adanya sarana prasarana ini nanti kan kita bisa merasa nyaman. Kemudian dengan adanya administrasi sarana prasarana ini kita bisa menghitung berapa jumlah kursi yang diperlukan, berapa jumlah meja yang diperlukan, dan yang paling penting kita bisa mengetahui kemana uang keluar selama ini kita ambil, berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengelolaan, berapa jumlah uang yang digunakan untuk pembelian barang baru. Itu adalah tujuan dari sarana prasarana kantor. Baiklah, mungkin sudah cukup panjang pembahasan kita hari ini dan cukup gerah karena waktu juga sudah mulai habis. Silakan ambil kertasnya. Silakan ambil kertasnya satu lembar. Sebutkan pengertian sarana kantor dan juga contoh dari ruang lingkup kantor, yaitu mesin kantor, alat komunikasi kantor, dan juga perabot kantor. Sudah selesai, silakan dikumpulkan. Baiklah, dari hasil tes kita di akhir ini, sepertinya Anda semua sudah mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita simpulkan lagi agar kita tidak lupa. Tadi sarana apa? Alat atau benda yang menunjang secara langsung dalam kegiatan kantor. Prasarana alat atau benda yang menunjang tidak langsung terhadap pekerjaan kantor. Kemudian pengertian kantor. Kantor adalah tempat untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan kantor. Kemudian apa saja tadi ruang lingkup kantor? Ada peralatan kantor, mesin kantor, komunikasi kantor, perabot kantor, tata ruang kantor, dan interior kantor. Nah, contoh dari interior
menghitung berapa jumlah orang yang tepat untuk satu ruangan. Interior kantor apa saja? Ada lukisan, ada AC, bunga, ada AC. warna, Warna. Peralatan kantor apa saja? Ada berbentuk lembaran, dan buku. Baiklah, sepertinya Anda semua sudah paham dengan materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita ke depannya dan juga untuk nanti semua lebih giat lagi belajarnya. Minggu selanjutnya kita akan membahas tentang tata ruang kantor yang tadi belum sempat Ibu jelaskan. Akan kita jelaskan minggu depan. Silakan dibaca lagi buku-bukunya dan juga silakan dilihat-lihat lagi tentang contoh-contoh kantor yang sudah sangat menarik untuk dihuni seperti kantor Gojek, kantor yang Ibu katakan tadi. Silahkan dicek lagi nanti ya. Manfaatkan sosial media dan juga smartphone kalian semua ke dalam hal-hal yang lebih berguna lagi. Baiklah, mungkin sampai di sini yang dapat Ibu jelaskan. Salam maaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.